kakak-kakak sekalian, teman-teman, seluruh kuartir cabang Indramayu. Tadi kita sudah di lokasi pertama tuh, untuk ternak ayam, sudah ke lokasi kedua, dan sekarang kita bersama Pak Kuwu Desa Tegalurung. Kenapa Desa Tegalurung? Karena memang Desa Tegalurung ini adalah desa pelopor pertama yang melakukan pemberdayaan ternak ayam sentul yang ada di Paraksabumi, dan sekarang kita di lokasi kedua, yaitu di lokasi Puspa. Kenapa di dekat Puspa? Karena tadi harapan Pak Kuwu juga, bahwa nanti di Desa Tegalurung ini akan terbangun kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bukan hanya ketahanan pangan nabati, tapi ketahanan pangan hewani. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan beternak ayam di sekitar Puspa. Nanti di Puspa ini ada ketahanan pangan, sayurannya ada, kemudian ada ternak ayamnya ada juga ternak ikan, budidaya ikan di biopok. Nah, harapannya nanti di sini akan lahir kandang-kandang ayam nih, yang dalamnya ada indukan yang menghasilkan telur. Telurnya akan dimanfaatkan oleh ibu-ibu kader posyandu, diberikan kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Nah, sekarang kita akan coba diskusi dengan Pak Kuwu nih ya. Pak Kuwu, ya, sehat ya. Pak Kuwu? Alhamdulillah sehat. Pak Kuwu, apa pendapat Pak Kuwu terkait dengan program pemberdayaan pramuka nih, yang meluncurkan program pengembangan ayam sentul khususnya di Desa Tegalurung nih? Ya, baik. Ya, menurut saya Pak, itu sangat baik sekali. Karena kenapa sih Pak? Saya terima program ini yang awalnya dari pramuka yang diberikan oleh Pak Asda sendiri kepada kami. Nah, kami sebenarnya mencoba Pak, mencoba itu jadi atau tidak. Karena kita makanya diawali oleh pemerintahan desa yang melaksanakannya, jangan dulu ke masyarakat. Nah, ternyata oleh pemerintah desa ini sangat baik hasilnya, yaitu sesuai dengan target umur 60 hari itu sampai 9 on, seperti itu. Nah, tujuan daripada pramuka untuk memberdayakan ini pertama yang mengedukasi Pak, mengedukasi. Ternyata masih ada ayam yang bisa dipelihara di lingkungan kita yang tidak berdampak dengan bau atau apapun, tapi menghasilkan daging yang luar biasa. Dan ini pemasaran daging ini juga saya sudah bicara dengan pihak-pihak kabupaten yang mengurus pramuka juga. Nah, itu ada pasokan untuk ke atasnya itu, sehingga apa yang dihasilkan oleh kita tidak sia-sia, itu ada. Dan kami sangat berharap sekali ini dikembangkan di desa kami Pak. Kenapa nanti juga saya mempunyai program, nanti kita akan memberdayakan itu dari itiknya saja umur 1 bulan. Setelah itu dari pihak sekolahan atau masyarakat yang menginginkan, kita akan sebarkan sampai usia 60 hari. Nah, agar kita pun bisa menjaga stabilitas ekonomi di desa kami. Dan juga ini memenuhi kriteria Taman Puspa kami. Yang pertama dari tumbuhan, ya, tumbuhan dari obat-obatan, tumbuhan buah-buahan, dan juga tumbuhan untuk palawija, juga dibarengi ada anggur, ya, sebagai apa yang saat ini sedang booming lah, anggur. Nah, kemudian kami juga punya lele Pak. Ini hasilnya bukan untuk mencari keuntungan yang lebih wah, tapi dari lele ini kita berikan hasilnya itu untuk PMT posyandu, ya. Itu. Dan ayam juga seperti Pak Sekmat tadi katakan nanti bahwa di desa kita akan dilakukan ternak untuk petelurnya, gitu kan. Dan telurnya juga bisa dihasilkan untuk PMT juga, biar kita stuntingnya lebih berkurang, ya. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kan kalau selama ini di desa-desa ini pemberdayaan gitu kan. Nah, sekarang pemberdayaannya nih memang harus dilakukan banget nih Pak Kuwu, ya kan? Iya. Karena apa? Karena ada contohnya nih, Pak Amin sudah melakukan tadi bersama keluarganya, dari 200 ekor hari ini panen. Besok masuk lagi 600 ekor. Siap. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa budidaya atau ternak ayam sentul itu
menjanjikan dan juga menguntungkan, gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti Pak Kuwu nih di tempat yang baru juga pasti akan melaksanakan itu kan. Betul. Nah, harapan ke depan Pak Kuwu. Harapan kedepannya kita karena sudah dimulai di desa kami, Pak. Harapannya DOC juga siap sedia ketika kita membutuhkan. Dari desa ini. DOC ya mudah-mudahan akan kita hasilkan sendiri nantinya kan, iya. seperti itu. Iya, sementara ini kita masih membutuhkan pasokan, ya. Nah, membutuhkan pasokan, apa yang dibutuhkan oleh kami sesegera mungkin dipenuhi. Nah, kemudian setelah kita mendekati masa panen, kita itu sudah terdata kemana ini akan dibuang. Seperti itu, Pak. Harapannya seperti itu, sehingga masyarakatmu tidak ada kekecewaan. Tadi, Pak, yang namanya uang itu kan ya yang dikeluarkan harus kembali dalam target. Nah, apalagi itu sudah dijanjikan 2 bulan itu bawa uang harus kembali, seperti itu. Ya, jadi Pak Kuwu, kalau dulu kita ini berbicara menanam, berbicara beternak, ini pusing untuk menjualnya, ya. Karena hari ini Insya Allah hadir mendampingi kita nih Pak Kasadi nih. Kak Kasadi kalau di Pramuka ya. Kak Kasadi kalau di Pramuka. Kebetulan Kak Kasadi ini adalah salah satu pegawai di Dinas Peternakan. Nah, beliau sudah menggeluti panjang waktunya, sudah lama pengalamannya banyak terkait dengan peternakan. Salah satunya adalah ayam sentul. Nah, Pak Kasadi ini nanti yang akan mendampingi kita, Pak Kuwu, dari sejak teknis penyiapan kandang DOC, kandang pembesaran sampai dengan pemasaran. Hari ini Pak Kasadi juga mengangkut hasil panen dari Pak Raksa Bumi. Pak Kasadi kira-kira Kakak Sadi nih ya, kalau saya pakai baju pramuka panggilnya kakak nih. Kakak Sadi, melihat dari keinginan atau Pak Kuwu ini bersemangat banget nih. Tentunya kan ini salah satu modalnya. Ketika orang bersemangat, punya keinginan, pasti apapun dia akan lakukan. Nah, setelah itu pasti ada produknya yaitu ayam. Nah, kira-kira jaminan pasarnya seperti apa Pak Kasadi? Kalau untuk melihat jaminan pasar, untuk saat ini jaminan pasar tersendiri sangat menjanjikan, Pak. Karena dibandingkan dengan komoditas lain, untuk ayam lokal sendiri ini sudah ada pergeseran dari konsumen yang biasanya memakan ayam broiler, ayam sayur, ini sudah mulai bergeser arahnya ke ayam lokal. Karena kenapa ayam lokal? Karena ayam lokal ini bisa disebut dengan ayam sehat. Karena tidak ada tambahan hormon dan lain sebagainya. Dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat terhadap pentingnya makanan yang sehat, yang halal thayyibah, ini semakin didukung juga, Pak. Kita tidak berpikir, selama saya berusaha di bidang peternakan ayam lokal ini, mungkin sedikit cerita, Pak. Justru saya itu sebelum jadi ASN ini, justru saya itu dulunya juga peternak. Peternak ayam ya. Peternak ayam. Jadi sudah tahu mulai dari awal sampai akhir ini permasalahannya di sebelah mana. Dan memang mayoritas adalah pemasaran. Setelah saya berjalan di peternakan dan di usaha peternak ini, justru selama ayam yang saya sediakan ini ternyata kurang terus, Pak. Makanya mulai dari sekarang kita berintegrasi dengan para pelaku dari desa-desa untuk memberdayakan masyarakatnya. Untuk apa? Untuk beternak ayam lokal. Minimal dari hasil ayamnya, kalau ada yang mau diternakan sampai besar menghasilkan telur, ini telurnya juga sangat potensial, Pak, dibanding dengan ayam ras. Karena mulai dari produk jamu dan lain sebagainya. Ditambah lagi untuk produksi DOC-nya pun belum ada yang menyentuh ke arah situ. Jadi sangat potensi mulai dari hulu sampai hilir, ini sangat potensial kayak gitu, Pak. Nah, jadi Pak Kuwu, Kakak Sadi, kalau istilah kita pramuka nih, Pak Kuwu ini adalah kamabides. Jadi nyambung. Jadi jangan pernah berpikir apaan tuh pramuka masuk desa. Dulunya juga ada. Yang Pak Kuwu itu adalah majelis pembimbing desa. Hanya ya mungkin hari ini karena memang Kakak Sadi, Kak Abdullah ini tidak menggunakan pakaian pramuka ya. Hari Jumat, Pak. Karena memang bebas ya, kasual. Tapi kalau saya karena memang saya adalah wakil ketua bidang pengabdian masyarakat dari pramuka, ya harus pakai baju pramuka gitu kan tentunya. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Kak Kasadi bahwa peluang pasar memang masih sangat terbuka lebar. Jadi tinggal ada kemauan, keinginan, dan actionnya. Nah, sekarang kita coba tanya nih pendapat dari Kasih PMD nih terkait dengan permodalan. Karena di setiap desa tentunya ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa.
apakah mungkin gitu kan bisa dilaksanakan ada intervensi BUMDes terkait dengan pemberdayaan masyarakat selain dari anggaran yang memang biasanya dialokasikan dari anggaran pemberdayaan masyarakat. Apakah BUMDes akan bisa berkolaborasi? Tentunya nanti Pak Kasih, gimana nih Pak Kasih, pandangan Pak Kasih? Ya, kita bicara masyarakat desa dulu. Masyarakat desa tuh kebanyakan pekerjanya tani, Pak. Ya. Beda dengan masyarakat kota. Otomatis dengan program-program begini pasti setuju ya Pak Kuy ya. Nah, tinggal kita tadi Pak namanya tadi kalau dari Pramuka apa? Kabaman. Nah ya. Yang muda. Iya. Ya. Jadi kita mendorong, memotivasi niat-niat kuwu, istilahnya kemauan kuwu untuk mengangkat masyarakat, kira-kira bisa dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, dia bisa memenuhi kriteria gizi-gizi kebutuhan yang ada di masyarakatnya. Jadi itu tuh semua kuncinya di kabad di bidang pembina desa, kepala di kakak pembina desa. Nah, kalau itunya udah on, udah ngebuka kemauan dan hati, itu kayaknya tidak mudah, tidak sulit untuk menjalankan ya sesuatu yang menghasilkan tuh. Bukan di ayam aja itu, Kak, bisa di bidang lain juga. Kayaknya kalau misalnya ada kemauan, kalau masalah tenaga, masalah bahan apa kita bisa cari. Yang susah itu Kemauannya. iya, itu saja. Oke, jadi itu ya, tadi ada kemungkinan peluang-peluang kerjasama pentahelik nih antara Pramuka, desa BUMDes, Pak Kuwu atau individunya untuk beternak ayam sentul ini. Ya, yang pasti Pak Kuwu, nanti ini akan ada hasil dari peternakan itu bukan hanya daging Pak Kuwu, daging dan telur. Pak Kuwu kan sekarang ini sedang menggiatkan puspa nih. Pusat pangan itu kan salah satu medianya adalah pupuk kandang. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita akan coba kolaborasi dengan para pihak supaya kotoran dari sisa limbah kandang itu bisa menjadi POP, pupuk organik padat, gitu. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk tanam sayur, cabai, sawi, kemudian untuk pupuk buah sehingga menjadi hasil buah dan sayuran yang organik. Gitu ya Pak Kasadia. Nah, Pak Kuwu, statement akhir nih, harapan Pak Kuwu nih. Harapan Pak Kuwu terkait dengan kegiatan pemberdayaan dari Pramuka yang budidaya ayam sentul ini. Apa kira-kira harapan ke depannya Pak Kuwu? Ya, harapan ke depannya kita berusaha untuk masyarakatnya itu kan lebih banyak peminat. Nah, kemudian juga dari pemasoknya, dari Pak Kasadinya sendiri, ya Pak Sifan juga sebagai pembina kecamatan ya Pak ya. Ya. Nah, itu juga mensupport, memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, khususnya di anggaran, Pak. Di anggaran. Nah, kalau bisa dari anggaran Pramuka ini kan biar masyarakat nanti usia dari DOC sampai dengan panen itu kan bisa diberikan atau difasilitasi oleh pemilik DOC. Nah, jadi kita itu kan seolah-olah tuh memiliki hobi, ya, memiliki hobi, juga kita berusaha untuk mendapatkan hasil, tapi kita itu tidak 100% bahwa saya berusahanya untuk ayam saja. Ini kan ayam ini kan seolah-olah menguruskan sebagai sampingan ya Pak Sadia. Nah, karena apa? Kita pagi itu memberi makan ayam, juga paling sore memberi makan ayam. Nah, di tengah-tengahnya itu kan kita bisa bekerja melakukan hal-hal yang lain. Nah, itu jadi harapannya tadi masyarakat lebih banyak yang berminat untuk ikut memberdayakan ayam ini ya, agar program Pramuka ini lebih berjalan dengan baik seperti itu. Tapi tadi dengan keuangan juga ya mohon disupport untuk pendanaan masalah pakan seperti itu. Ya mungkin Pak perdepannya sih ketika di awal terus masyarakat ini yang mengelola ayam ini
memiliki kas, karena dari hasil pertama dan kedua misalkan pesanannya mungkin bisa mandiri berdiri sendiri. Istilahnya itu di awal di DOC-nya, jadi nanti kita biayai sendiri. Nah, ketika kita panen akan mendapatkan uang hasil dari itu. Itu Pak, kedepannya ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik sehingga program-program pramuka ini benar-benar tertuju di desa kami ini. Ya, terima kasih Pak Kubu. Nah, sekarang ke Pak Kasadi nih. Kita Pak Kasadi atas nama Dinas Pertanian, Dinas Peternakan ya, bukan Kasadi sebagai peternak. Untuk pendampingan teknis nih, Pak Kasadi. Untuk pendampingan teknis ya, karena memang bukan hanya kemauan, bukan hanya modal, kemudian fasilitas, tapi kalau ilmunya nggak ada juga kan susah juga nih ya. Betul. Pemasaran ada, kemudian bahannya ada, kemudian kemauannya ada, modalnya ada, tapi ilmunya nggak ada, ya akan sia-sia juga. Betul. Nah, statement Pak Kasadi nih terkait dengan teknis, apakah misalnya perlukah kita di desa-desa ini dibentuk-bentuk kelompok-kelompok peternak gitu tuh, untuk apa? Untuk mengkomunikasikan teknis pemeliharaan, teknis pemasaran, dan saling sharing lah, sharing pengelolaan, manajemen kandang dan sebagainya. Perlu itu kah atau bagaimana? Ya, sebelum hal ini udah berjalan ya Pak ya, dan udah melakukan komunikasi dengan pramuka dan kami sebagai pihak pemerintah di bidang teknis juga. Pesan dari Pak Kadis melalui Pak Kepala Bidang kami juga untuk menunjang mensupport kegiatan ini, kita sudah menyediakan mungkin tim teknis di bidang peternakan khususnya di unggas lokal ini. Nanti arahnya ke depan, pesan beliau adalah ke depan mangga untuk setiap desa yang menjalankan peternakan ayam lokal ini dibentuk kelompok. Kenapa dibentuk kelompok? Karena secara legal, secara ilmiah itu akan memudahkan kami dalam segi pembinaan. Mulai dari nanti ada intervensi, mungkin ada teknologi, ada informasi dari luar juga, dan juga ada hal-hal yang menurut kami sangat mendasar, mulai dari penjualan yang sulit mungkin kayak gitu. Kita nanti akan bina di situ, terusan dari itu. Dan saya juga sangat berterima kasih Pak, mungkin dari pemerintah Dinas Ketahanan dan Pertanian bidang peternakan, dengan pramuka lebih tertarik dan konsen ke bidang ini, kami juga merasa terbantu. Banyak peternak-peternak yang mulai bergeliat mengusahakan di bidang peternakan ini. Dan kenapa itu hal penting? Kenapa harus ayam lokal? Karena ayam lokal ini adalah produk lokal, dan ini adalah salah satu mungkin jawaban untuk ketahanan pangan lokal. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ambil pangan dari luar. Kita sediakan sendiri di sini, kita produksi sendiri, kita konsumsi sendiri. Dengan hal tersebut, siapa yang akan berdaya? Siapa yang akan berdaulat pangan? Masyarakat Indramayu sendiri. Itu adalah hal-hal mungkinnya sangat banyak yang lupa hal tersebut. Dianggapnya sepele, padahal itu sangat besar. Oke, Pak Cita. Nah, ini tadi sudah dari tim teknis. Sekarang tinggal ke Pak Kasih nih. Statement terakhir Pak Kasih. Pak Kasih, ke depan kan kita akan mengadakan pembinaan dan sebagainya. Apakah mungkin di dalam sesi-sesi pembinaan Pak Kasih akan bercerita tentang ayam sentul, sehingga membuat para kuwu, kemudian RT RW dan juga masyarakat desa khususnya di Kecamatan Balongan ini termotivasi dan ingin mengikuti jejak Pak Amin? Ya, keberhasilan, kelancaran baik pengadaan bibit pakan dan penjualan itu udah menjadi kunci. Tanpa mengajak lagi juga mereka ini udah turun, karena profit dan kelancaran berusaha di mana-mana juga itu kunci. Jadi itu saja. Semoga Bapak bisa eksis di kerjaan biar bisa berhasil menarik semua desa. Jadi tanpa bicara juga Pak. Iya. Bukti bicara. Betul. Bukti, biarkan bukti yang menyampaikan. Iya, Jadi sesuai dengan moto Ibu, kerja baik, kerja nyata. Kerja yang baik itu di alam nyata. Jangan hanya mimpi gitu kan. Kalau kerja baik di alam mimpi tidak ada buktinya gitu kan. Nah, ini harus kerja baik, kerja nyata gitu kan. Ya Pak Kamu ya. Betul. Kerja baik di alam nyata gitu. Jadi kerjanya sudah baik, alam nyata nanti akan ada hasil yang baik. Ya, baik. Teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik pramuka di seluruh Kuartir Cabang Indramayu. Tadi bincang-bincang kita dengan Pak Kuwu selaku Kamabides, dengan Kakak Sadi dari tim teknis
Dinas Peternakan dengan Pak Kasih PMD. Lah, Kasih PMD apa hubungannya sama pramuka? Di kecamatan itu ada mabiran. Anggota mabirannya adalah Pak Kasih, Pak Sekmat. Anggota mabiran, hanya sayang saja karena memang beliau dikasih kabarnya mendadak, jadi tidak sempat pakai baju pramuka. Tapi nanti ke depannya, insya Allah kita akan coba pakai baju pramuka. Karena apa? Pramuka ini milik semuanya. Pak Kuwu, anggota pramuka. Kakak Sadi, anggota pramuka. Pak Kasih, anggota pramuka. Jadi, jangan malu jadi pramuka. Jangan malu berternak di pramuka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat di dalam bekerja dan selalu bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Ayu Pramuka.